pembelajaran fisika. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini yang dibawa kita adalah Sandro. Pak Sandro, silakan. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, teman-teman sekalian dan ibu guru, ada alangkah baiknya kalau kita memulai dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Sandro. Nah, sebelum itu ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Bagaimana kepada sekretaris? Apakah ada yang tidak hadir atau berhalangan? Hadir semua. Oke, baik, terima kasih. Atas kehadiran hari ini kita hadir semua. Baik, langsung saja kita pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton ya. Minggu lalu juga sudah ibu beritahukan kita akan membahas kata pada pertemuan hari ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan memfokuskan terkait dengan gerak. Nah, di mana subtemanya itu tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan kita mempelajari hukum Newton tentang gerak ini. Nah, yang pertama tentu saja memahami konsep dasar hukum Newton tentang gerak. Nah, hukum Newton ini dibagi atas 3, hukum 1, 2, dan 3. Adalah konsep-konsep dari setiap hukum itu saja berbeda-beda, sehingga kalian harus memahami secara keseluruhan terkait dengan konsep-konsep tersebut. Yang kedua, menjelaskan 3 hukum Newton dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, jika kita memahami suatu konsep, kita harus tahu bagaimana konsep itu berjalan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis fenomena gerak benda yang menggunakan hukum Newton. Bagaimana penerapan tadi diterapkan pada sebuah benda dan kita analisis bagaimana gerak-gerak tersebut mempengaruhi benda tersebut dan berhubungan dengan konsep hukum Newton. Kemudian yang keempat, melakukan percobaan sederhana terkait hukum Newton. Nah, untuk tujuan yang ini bertujuan agar kalian lebih memahami lagi bagaimana sebenarnya percobaan sederhana yang bisa membuktikan konsep hukum Newton tersebut. Nah, yang kelima, mengembangkan sikap kritis dan ilmiah dalam mempelajari fisika. Ini adalah jika kalian ingin lebih mengembangkan atau bercita-cita sebagai ilmuwan, kalian harus memiliki sikap ini setelah mempelajari materi ini. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu adalah hukum Newton pertama. Nah, hukum Newton ini begini, setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubah keadaan tersebut. Nah, sebenarnya di sini tidak ada persamaan matematis yang terlalu kompleks, karena persamaan matematis yang bisa kita tulis dari pernyataan persamaan tersebut adalah sigma F sama dengan 0. Artinya dia konstan, karena kan dia jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah keadaan tersebut. Maka secara matematis untuk hukum Newton yang pertama itu adalah sigma X sama dengan 0. Itu adalah sederhananya dari hukum Newton pertama. Lalu kita lanjut ke contohnya. Nah, contohnya itu dapat kita lihat buku yang letakkan di atas meja itu akan tetap diam kecuali kita akan memberikan gaya. Kalau kita memberikan gaya itu kita akan masuk ke hukum yang selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke hukum Newton kedua. Nah, pada hukum Newton kedua ini kita sudah memakai persamaan, di mana kita lihat dulu bunyinya. Percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya, berbanding terbalik dengan masanya. Nah, secara matematis hukum Newton ini, hukum Newton kedua itu kita tulis dengan sigma F sama dengan M dikali A, massa dikali dengan percepatannya tadi. Kita tahu F ini adalah gaya dalam satuan Newton, M ini adalah massanya dalam satuan kilogram, dan A adalah percepatan ya, percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Inilah dari hukum Newton yang kedua. Kemudian satu lagi adalah hukum Newton yang ketiga. Nah, hukum Newton yang ketiga ini adalah sederhananya adalah hukum aksi reaksi. Artinya jika kita memberikan aksi, maka akan ada reaksi yang bertolak belakang, artinya berlawan arah dengan aksi yang kita berikan. Jika kita tuliskan hukum Newton yang ketiga ini, F aksi itu sama dengan bin F reaksi. Nah, mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan secara sederhananya. Untuk lebih konsep yang
yang lebih jelasnya, Ibu akan memberikan sebuah video dan mohon kalian perhatikan dengan baik ya. Yuk kita tonton sama. Perhatikan dengan baik. Jadi Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan dan kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, tadi sudah Ibu berikan ya satu video terkait dengan hukum Newton tentang gerak ini. Sekarang tadi kan sudah Ibu akan bertanya. Sekarang Ibu akan bertanya karena tadi kalian sudah menyaksikan dengan habis video yang diberikan. Pertanyaan Ibu adalah bagaimana hukum Newton dalam menjelaskan gerak suatu benda? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Nah, tadi di video tersebut juga sudah dijelaskan secara lengkap bagaimana gerak suatu benda itu berhubungan dengan hukum Newton ini dan dipengaruhi oleh hukum Newton. Berpikir 10 menit lagi ya. Ibu harap harus ada yang menjawab. Kepada kita, silakan menjawab. Pertanyaan yang pertama, hukum Newton itu menjelaskan gerak suatu benda itu melalui 3 prinsip dan cara hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Hukum pertama itu mengenai inersia yang menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus bergerak kecuali ada gaya eksternal yang bekerja. Yang kedua, hukum kedua itu mengenai dinamika yang merumuskan hubungan antara gaya, massa, dan kecepatan. Yang mana rumus tadi F sama dengan M dikali A. Dan yang ketiga, hukum ketiga mengenai aksi reaksi yang menyatakan bahwa setiap aksi itu memiliki reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Jadi ketiga hukum ini menjadi dasar analisis gerak benda dalam berbagai kondisi. Baik, terima kasih ya kepada kita. Ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita simpan ya jawaban saya. Nanti kita bahas bersama. Kita lanjut. Baik, tadi sudah dijawab pertanyaan pertama ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nanti kita bahas bersama-sama. Sekarang Ibu berikan sebuah kasus nih. Kalian harus membayangkan. Nah, kalian kan pasti pernah melempar batu pada teman saat bermain-main. Nah, sekarang coba kalian bayangkan jika kalian melempar batu itu ke atas, apa yang terjadi? Nah, kalau
Kalau misalnya tahu apa yang terjadi, coba kalian hubungkan dengan konsep hukum Newton. Kalian analisis dulu apa yang menjadi gaya atau gerak yang terjadi pada batu tersebut sehingga dia naik ke atas ataupun turun kembali di bawah. Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk kalian memikirkan teori tersebut. Ayo. Boleh ya, berdasarkan pemahaman masing-masing, tidak dipaksakan harus benar, kalian juga bertanya. Baik, sudah berjalan waktu ya, dan cukup lama dan kasih waktu 15 menit untuk pemikiran jawabannya. Sekarang, siapa yang ingin menjawab pertanyaan semua yang diberikan? Saya. Baik, semangat kali kamu menjawabnya. Pada Sando, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Ya, kan pertanyaan kita ini kan tentang bagaimana jika kita melempar batu ke atas, apa yang terjadi? Nah, yang pertanyaan itu, yang terjadi itu ketika kita melempar batu adalah dia akan bergerak ke atas dengan kecepatan yang tidak stabil. Dia akan makin lama melambat sehingga pada sampai titik puncaknya dia akan kembali turun ke tanah. Gaya dan di situ pertanyaannya juga gunanya analisis gaya-gaya yang ditimbulkan. Gaya-gaya yang ditimbulkan itu ada beberapa. Pertama kita gaya melempar itu atau disebut mungkin kita mengasih gaya ke atas sehingga dia naik, dan gaya gesek antara si batu dengan si angin, dan gaya jatuh bebas. Mungkin itu ada bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beraneka ragamnya jawabannya sampai lari ke gerak jatuh bebas, perlambatan, kecepatan sudah ada yang dilibatkan. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik. Jika tidak ada, bisa kita diskusikan ya pertanyaan 1 dan 2, karena pertanyaan 1 dan 2 ini saling berhubungan. Nah, itu mau sama-sama kita mencari bagaimana jawaban yang benar terkait dengan pertanyaan ini. Sekarang kita akan melakukan pembagian kelompok. Saya akan memberikan kalian sebuah lembar kerja. Nanti kalian jawab lembar kerja tersebut. Sudah Ibu berikan juga bagaimana petunjuk kalian dalam mengerjakan lembar kerja itu. Ibu bagi ya dalam 3 kelompok. Baik, Ibu yang bagi ada banyak tadi. Dari bagian Ibu pilih saja. Mungkin kalian ada yang keempat ini, karena ada 10 bagian. Kita bagi 3 kelompok saja. Mista, Ade, dan Novia 1 kelompok. Kalian pindah ke sini. Kelompok berikutnya Sandro, Fitria, dan Loni. Sini di tengah. Depan ini. Ya, meningkat terus ya. Sekarang ini bagi ya KPD-nya. Baik, sudah memberikan KPD. Sekarang waktu kalian untuk mendiskusikannya, tolong bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Jawab pertanyaan atau perintah yang terdapat pada LKPD itu. Diberikan waktu 30 menit. Nanti biar ada waktu kita untuk diskusikan ya karena. Baik. Oke, bisa kita mulai. Kita mulai
Jangan ada yang tidak boleh ya. Maka bekerja sama yuk. Gimana ini? Saya main HP. Tadi ibu kan ini kan di sini di YouTube-nya gini bu, ini kan tadi di sini ada YouTube. Jadi ini benar bu, Mana jawabannya? ini bu, Pak. Ibu baca dulu. Ya semoga benar ya. Tidak kita. Tolong bantu temannya. Jangan mati saja. Ibu, Ini bagaimana bentuknya? Ada yang dijawab, bersama yang benar. Ada tidak? Kamu yang bekerja? Tidak. Baik. Waktu tinggal 15 menit aja untuk mengisi AKPD tersebut. Nanti yang sudah siap untuk AKPD. ibu, Ya, nah. Ya, dicek sebentar. Oke, baik. Sangat bagus ya. Walaupun ada yang abstrak atau ibu pun nggak paham apa yang ditulisnya ya. Ibu pun apa ini juga nih. Semoga betul-betul lah itu pemahaman kalian. Jangan asal kalian tulis maksud saya gitu. Saya pun kan sudah memberikan materinya kepada kalian. Baik, karena mungkin sudah jalan kerja kelompok, boleh ya diatur lagi posisi grupnya seperti awal. Ya. apa sebutannya? Nah, salam teman-teman. Satu buat tiga itu ya. Simpen aja. Gabung aja kita apa? Aku nggak kan. Boleh kalau dalam surabaya kelompok 1, 2, 3 lama.
Ya, betul. Baca. Baik, sudah berlalu 10 menit. Sekarang cara yang kedua. Ayo. Baik. Kepada Sandro, semua dapat dilihat kok. Kepada Sandro dipersilahkan. Oke, silakan. Baik Bu, terima kasih. Kan di sini kita belajar tentang hukum Newton, tentang gerak. Nah, yang dari ketiga hukum Newton ini, yang pertama itu hukum pertama. Nah, itu suatu benda yang selalu diam atau bergerak dengan kecepatan besar, kecuali jika ada daya luar yang bekerja padanya. Tadi yang pertama itu pakai rumus sigma f sama dengan nol atau start. Nah, kalau yang berat itu tidak bisa pakai hukum inersia. Yang kedua itu ada hukum itu tentang kecepatan suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja padanya yang berbanding terbalik dengan masanya. Itu tadi rumusnya tadi dibilang sigma f sama dengan m kali a, di mana f adalah gaya atau Newton dengan dua lalu internasional yang Newton, m massa dan a kecepatan. Dan yang ketiga itu tentang setiap aksi atau gaya yang diberikan pada suatu benda akan menimbulkan reaksi. Maka di sini F reaksi sama dengan mungkin F reaksi. Mungkin saya bisa simpulkan terima kasih. Itu yang pertama, kan kita tadi belajar mengenai hukum pertama gerak. Yang hukum satu itu apa hukum inersia yang F sama dengan itu jika nggak ada gaya atau sebagai kerja, maka kadar gerak benda itu nggak akan berubah dan dia tetap diam. Lalu hukum Newton kedua atau hukum percepatan itu yang disebut tadi adalah sigma s sama dengan m kali a. Itu adalah besar dan arah kecepatan benda itu ditentukan oleh gaya total yang diberikan. Lalu yang ketiga itu adalah Newton tiga tentang hukum aksi reaksi, yang mana rumus itu sama dengan f aksi sama dengan f reaksi. Nah, pada hukum ini itu dia gaya itu selalu muncul berpasangan dan tidak ada yang namanya gaya tunggal. Itu sama halnya jika kita menggunakan meja itu juga memberikan gaya yang sama besar ke arah berlawanan. Terima kasih kepada Nadira. Berikutnya kelompok terakhir. Ayo, persilakan simpulannya. Baik, selanjutnya kelompok terakhir ya, sudah kelompok tadi. Kamu kelompok satu, kalau saya dari pembelajaran yang sudah sama-sama belajar mengenai Newton tadi ada tiga yang pertama mengenai inersia, di mana benda itu tetap diam atau berjalan jika tidak ada gaya atau gaya yang mendorongnya. Yang kedua mengenai percepatan, di mana percepatan benda itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Di mana tadi rumusnya sigma f sama dengan m dikali a. Dan yang terakhir mengenai hukum aksi reaksi, di mana setiap aksi itu memiliki reaksi yang sama besar. Itu rumusnya tadi f aksi sama dengan f reaksi. Baik, terima kasih. Kesimpulan atau hasil diskusi kalian yang telah kalian sampaikan dalam diskusi hari ini, mungkin ya ibu pikir jawabannya sudah benar ya, terkait dengan konsep hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga dari Newton. Sudah kalian paham masing-masing bagaimana sebenarnya konsep tersebut dalam membahas gerak. Apa saja yang dibahas juga sudah kalian berikan juga. Ibu juga tidak bisa memberikan materi yang lebih banyak lagi ya, karena kalian sudah mendapatkan konsep awal dari hukum Newton tentang gerak. Nah, selanjutnya mungkin pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 2 siang. Sebentar lagi saya ingin keluar atau berbunyi dan juga mungkin sudah bosan. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Ibu harap yang kalian sampaikan memang betul-betul kalian pahami dan kalian renungkan secara baik-baik. Artinya betul-betul bisa kalau misalnya ibu kasih permasalahan atau contoh soal,
bisa kalian jawab terkait dengan pembentukan bangsa. Baik, kita akhiri saja sebelum menutup pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Giliran bisa kepada kita, persilahkan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa sekarang. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Dan kehadiran kalian pada pembelajaran hari ini. Diwakili dengan ucapan selamat siang semuanya. Sampai jumpa.